Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riviarsa Sekarbuana dengan NIM 150. Saya dari kelas D4A, jurusan Okupasi Terapi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dalam video kali ini saya akan melakukan ujian praktik mata kuliah statistika. Adapun ujian yang pertama, penginputan data, yang kedua yaitu pembuatan variabel baru, dan yang ketiga penganalisisan data. Adapun yang dimaksud penginputan data yaitu menginput data dari Excel ke dalam sistem SPSS. Lalu yang kedua yaitu pembuatan variabel baru. Saya di sini kurang lebih membuat 4 variabel baru. Yang pertama variabel selisih, di mana terdapat selisih hasil dari pos pemeriksaan dengan pre pemeriksaan. Lalu yang kedua ada interpretasi pemeriksaan Bartle Index pre, dan yang ketiga yaitu interpretasi pemeriksaan Bartle Index post, serta yang keempat kelompok usia, di mana kelompok usia ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada elderly, yang kedua ada young old, dan yang ketiga ada old. Saya juga akan melakukan analisis data, di mana saya melakukan 2 analisis. Yang pertama analisis deskriptif, dan yang kedua analisis cross step antara variabel jenis kelamin dengan klasifikasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melakukan ujian praktik mata kuliah statistika. Nah, seperti yang sudah terlihat dalam slide, saya sudah membuat beberapa variabel. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada seks atau jenis kelamin, yang ketiga ada usia, pendidikan, hasil pre, yaitu hasil pre ini maksudnya adalah hasil pemeriksaan Bartle Index pre, dan yang keenam yaitu hasil pemeriksaan Bartle Index post. Di sini dalam variabel jenis kelamin dan variabel pendidikan, saya memberikan nilai, yaitu misalnya untuk angka 1 atau untuk simbol 1 berarti laki-laki, sementara untuk simbol 2 atau angka 2 berarti perempuan. Lalu sedangkan pada pendidikan yaitu 1 untuk SD, 2 untuk SMP, dan 3 untuk SMA. Saya lakukan hal itu karena memang sistem SPSS ini tidak bisa mengolah data yang berupa tulisan, sehingga kita harus menyimbolkan data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan sesi yang pertama, yaitu sesi penginputan data. Sebelum menginputkan data ke sistem SPSS, saya telah mengubahnya ke dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, di sini ada jenis kelamin, lalu di sini ada jenis kelamin. Perbedaannya yaitu pada jenis kelamin yang pertama masih berupa huruf, dan yang kedua berupa angka. Pendidikan pun sama seperti itu. Nah, cara yang pertama kita akan mengeblok yang nomor. Ada kurang lebih 30 nomor ya. Lalu kita akan blok. Setelah di blok ini kita bisa melakukan copy untuk dimasukkan ke dalam sistem SPSS. Nah, dimasukkannya kemana? Kita akan mengklik data view, lalu di sini sudah keluar, lalu tinggal di blok sampai 30, lalu tinggal di paste. Nah, ini bisa dibuat 1 saja. Bisa dibuat 2, tapi desimalnya 0. Karena tidak ada koma, jadi desimalnya dijadikan 0. Lalu kita ke jenis kelamin. Lalu kita paste. Langkah ini dilakukan sampai ke hasil pemeriksaan pos ya. Untuk usia tidak usah diubah karena usia kan sudah berbentuk angka, jadi memang tidak perlu untuk dilakukan konversi dari huruf ke simbol. Nah, ini yang pendidikan. Nah, di mana di sini terlihat jika
Jika SMP, maka simbolnya 2, sama seperti yang ada di SPSS, seperti itu. Ini dipaste, lalu hasil pre dan post. Nah, seperti ini. Kita paste. Nah, sudah datanya berupa angka. Untuk melihat apakah jenis kelamin dan pendidikannya sudah benar, kita klik ini values labels. Nah, sudah kan di sini sudah ada SMP, SD, dan SMA, seperti itu. Nah, untuk tahap yang pertama sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan tahap yang kedua, yaitu tahap pembuatan variabel baru. Di mana pembuatan variabel baru terdapat 4 variabel. Yang pertama saya akan membuat yang selisih terlebih dahulu. Tabel variabel baru selisih dapat dihasilkan atau dapat dibuat dengan cara klik menu transform, lalu akan keluar menu seperti ini dan kita akan mengklik yang compute variable. Di sini ada seperti ini. Lah, nanti kita akan memberi nama pada variabel tersebut dengan cara menulis di target variabel. Saya akan memberi nama yaitu selisih BI, seperti itu. Selisih saja. Selisih. Lalu kita klik yang ada di sini, tabel ini pertama harus yang post, karena maaf sebelum ini kita harus memberikan tanda kurung. Nah, setelah ini kita baru klik yang post, lalu dikurangi dengan pre. Karena selisih itu hasil akhir dikurangi hasil awal, seperti itu. Lalu kita klik menu OK. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul menu output. Output ini bisa sebagai catatan tentang apa yang sudah kita lakukan di sistem SPSS ini, seperti itu. Setelah itu kita ganti ke share yang ini, SPSS-nya. Lalu yang kedua ya, saya akan membuat interpretasi dari hasil pemeriksaan pre-Bartle Index. Sama seperti ini, tetapi jika selisih kita menggunakan compute, maka untuk membuat interpretasi kita mengklik yang record into different variable. Tadi kan kita akan membuat yang pre terlebih dahulu ya. Jadi pilih opsi yang pre, lalu klik tanda panah, lalu di sini akan ada muncul tanda tanya. Nah, untuk memberi nama di sini kita klik output variable, kita beri nama preinterpretasi. Labelnya hasil interpretasi pemeriksaan Bartle Index Pre. Kita klik change, lalu setelah itu di sini tombol OK masih belum bisa diklik ya, oleh karena itu kita harus mengklik old and new values terlebih dahulu. Nah, di sini kita memberi value 1, di mana dalam Bartle Index kan memang nilai yang paling rendah itu 0 sampai 20 ya. Lalu yang kedua yaitu nilainya atau skornya 21 sampai 61. Itu nilai yang kedua. Kita klik add. Lalu nilai yang ketiga ya, yaitu 62 ya, benar? 62 sampai 90 itu nilai yang ketiga. Lalu nilai yang keempat atau value yang keempat yaitu 91 sampai 99 ya. Lalu kita klik add. Nah, ini yang terakhir, value yang terakhir itu value 5 atau nilai 5. Kita klik yang range value true highest yaitu 100 karena memang nilai maksimal dari Bartle Index tersebut yaitu 100 sehingga
yang paling tertinggi yaitu 5. Lalu klik opsi continue, lalu baru kita klik yang oke. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini di output-nya. Nah, output-nya kita bisa minimize saja. Nah, kita akan ke yang SPSS-nya ya. SPSS-nya. Ya, seperti ini. Oh iya, untuk yang selisih tadi belum diberi label ya. Kita bisa memberikan label yaitu selisih hasil pemeriksaan BI antara pos dan pre seperti itu. Nah, selisihnya juga kita ganti, ini jadi 1, ini jadi 0, seperti itu. Nah, untuk ini preinterpretasi ya, kita ganti di sini jadi 1, karena angkanya berupa satuan, nanti hasilnya lalu jangan lupa kita beli values, yaitu nilai 1 artinya ketergantungan penuh. 2, ketergantungan berat. Yang ketiga, ketergantungan moderat atau biasanya sedang ya. Tapi saya di sini menggunakan moderat saja. Lalu nilai yang keempat, ketergantungan ringan. Kita add. Yang kelima yaitu nilainya mandiri. Kita add, lalu kita oke. Seperti itu. Nah, saya akan membuat variabel baru yang ketiga, di mana interpretasi pos pemeriksaan. Klik, transform, sama seperti tadi, into different. Lalu yang ini, pos sama, kita beri nama pos interpretasi. Nah, kita di sini menggunakan simbol underscore karena memang tidak bisa menggunakan spasi. Jadi untuk memisahkan antara kata satu dengan kata yang lainnya menggunakan underscore ini. Lalu kita bisa beri label itu hasil pemeriksaan BI pos. Hasil interpretasi pemeriksaan BI kita change, lalu out value, karena tidak ada perbedaan antara preinterpretasi dan post interpretasi, kita langsung klik continue saja, lalu langsung klik OK. Nah, sebentar saya akan tunjukkan output-nya ya. Mohon maaf, ini. Nah, di sini kita akan memberikan yang output-nya yang tadi kita membuat variabel yang ini ya, hasil interpretasi, dan hasil post interpretasi. Lalu kita kembali ke slide SPSS-nya. Nah, sudah. Lalu ini pembuatan variabel baru yang terakhir di mana kelompok usia. Caranya masih sama, kita klik transform, terus into different variabel. Lalu karena ini berbeda, jangan lupa klik reset agar datanya tidak tercampur. Jadi kita harus mereset karena data yang ada di interpretasi pre dan post pemeriksaan BI itu ada yang sama. Misalnya kalau jika di interpretasi P itu nilai 62 artinya nilai 3, sedangkan jika di kelompok nilai 62 itu termasuk ke
nilai yang pertama atau yang L3 makanya sehingga kita harus mereset ini terlebih dahulu. Kita klik reset, lalu pilih yang usia, tanda panah, kita menulis kelompok underscore usia. Labelnya kelompok usia sampel penelitian seperti ini. Kita klik change, lalu old and new values, lalu value 1, nilainya itu dari yang termuda 55 sampai 65, lalu add, nah lalu nilai 2, 66 sampai 74 ya. Kita add, lalu yang ketiga 74 sampai usia 90 tahun. Kita add, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Hasil outputnya sebagai berikut. Nah, sudah, lalu kita kembali ke slide SPSS-nya. Nah, sudah. Sebelumnya, mari kita lihat di data view apakah sudah benar datanya. Nah, seperti ini. Nih, jika kita memberikan ini, nah di sini kan sudah terlihat ya bahwa di sini mendapatkan nilai 100, maka interpretasinya 5. Artinya dia mandiri. Untuk memperlihatkan bahwa di sini nilainya mandiri, kita harus memberikan value seperti itu. Karena kita tidak bisa menulis di sini mandiri. Pemberian value-nya pun sama seperti yang sudah dilakukan pada variabel pendidikan maupun jenis kelamin. Nah, untuk value-nya jika 1 itu artinya satu artinya ketergantungan penuh ya. Ketergantungan penuh, 2 ketergantungan berat, 3 ketergantungan moderat atau sedang ya. Moderat. Yang keempat itu ketergantungan ringan dan yang kelima mandiri seperti itu. Nah, sudah diberikan value ya. Kita add, klik OK. Nah, lalu yang kelompok usia pun juga kita beri nilai weight-nya 2 karena nilai usia itu angkanya bernilai puluhan. Oke, kita beri value juga untuk 1 yaitu L3, yang 2 yaitu yang old, dan yang ketiga adalah old. Kita klik add, lalu kita pilih atau klik option OK. Seperti ini. Kita lihat di data view. Apakah sudah? Kita lihat. Nah, sudah seperti itu. Bisa terlihat di sini ada selisih. Nah, di sini terdapat selisih yang negatif karena memang selisih kan hasil akhir dikurangi hasil awal. Nah, berarti pasien untuk nomor ke-23 ini kemungkinannya mengalami kemunduran ketika dilakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, ini untuk pasien atau untuk klien atau untuk sampel penelitian nomor 11 tidak mengalami kemajuan ataupun tidak mengalami kemunduran seperti itu.
Nah, ini untuk 100 dapatkannya nilai 5. 105 karena karena klien sudah mandiri, artinya klien baik nomor 2 maupun klien nomor 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu penganalisisan data. Untuk penganalisisan data sendiri mudah, kita memilih option di sini yaitu analis, lalu kita klik, di sini akan muncul banyak pilihan, tetapi kita pilih saja deskriptif statik, lalu kita klik yang deskriptif, karena memang saya akan membuat yang deskriptif. Nah, semuanya dimasukkan ke dalam variabel, tetapi untuk nomor urut tidak perlu dimasukkan. Cara memasukkannya pun mudah, kita tinggal mengklik apa yang kita ingin masukkan di kolom yang sebelah kiri, lalu klik tanda panah, maka opsi tersebut akan pindah ke kolom variabel. Seperti itu. Nah, kita bisa klik option. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita bisa memberikan tanda checklist atau tanda centang pada semuanya ya. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Sebentar saya akan tunjukkan output-nya. Ya, dapat dilihat ini sedang processing dan ini sudah ada datanya seperti itu. Bisa dilihat bisa dilihat jika hasil pemeriksaan BI terendah yaitu 35 dan yang tertinggi itu 94. Untuk hasil yang pos bisa dilihat dari hasil ini terendahnya itu 55 dan 100. Artinya ketika pos sudah ada beberapa sampel penelitian yang telah mandiri. Di sini juga bisa dilihat mengenai data kurtosis dan Skemnes. Di sini menunjukkan negatif ya, di sini negatif. Di sini juga 0, artinya data ini distribusi normal karena memang data yang normal itu antara negatif 2 sampai positif 2, seperti itu. Nah, bisa di sini juga terlihat bahwa banyaknya sampel yaitu ada 30 orang dengan deviasi yang paling tinggi yaitu di sini 16,789. Seperti itu. Di sini bisa dilihat. Lalu selanjutnya saya akan melakukan analisis yang kedua, yaitu mengenai cross-tab antara jenis kelamin dengan klasifikasi pendidikan. Kita klik analyze, lalu deskriptif statis, lalu klik atau pilih yang cross-tab. Akan muncul seperti ini. Karena kita hanya ingin mempunyai data yaitu usia, maksud saya jenis kelamin, lalu jangan lupa hanya diklik saja, lalu klik yang panah, nanti akan pindah langsung ke rows, lalu kemudian yang kedua yaitu klasifikasi pendidikan ya. Nah, untuk ini tidak boleh langsung mengklik OK, karena nanti akan terdapat perbedaan. Lalu kita mengklik yang cells, ya kita beri tanda centang atau checklist ini di row, column, and total, lalu continue, baru kita klik OK, seperti itu. Saya akan sharekan outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, seperti ini klasifikasinya, bisa dilihat 9/14, maka hasilnya ini. Lalu SMA
hasilnya 7,1 seperti itu. Totalnya 7%. Bisa dilihat jika antara perempuan dan laki-laki lebih banyak, jika yang SD itu lebih banyak yang laki-laki, tetapi tetapi jika yang perempuan baik SD maupun SMP jumlahnya itu sama, itu 37,5 seperti itu. Jika klasifikasinya bisa dilihat yang laki-laki paling tinggi klasifikasinya yaitu SD 60%, sementara pada perempuan itu 80% ya. Iya, itu 80%. Kita kembalikan ke menu SPSS. Untuk ujian praktik mengenai penginputan data, pembuatan variabel baru, dan penganalisisan data sudah selesai. Saya meminta maaf apabila masih banyak sekali kesalahan yang saya lakukan dalam video kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk mampu mengikuti ujian praktik mata kuliah statistika ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video ujian praktik dari saya. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.